Oke, baik. Baik, kita akan coba langsung mulai. Eh, Terima kasih atas kehadirannya. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emali Masur. Orang-orang biasa memanggil saya dengan Ali. Saya berasal dari Desa Dasok di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Saya tumbuh di lingkungan keluarga petani di Pamekasan, Madura, di mana salah satu desa saya itu eh, penghasilan utama itu berada di sektor pertanian. Maka Oh, dari itu, untuk kelanjutan studi di S1 saya mengambil jurusan agribisnis di Universitas Trunojoyo Madura dan lulus pada tahun 2021. Dari pengalaman yang sudah saya lihat selama ini, saya melihat bahwa adanya eh, keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian, khususnya dalam regenerasi petani di pedesaan. Hal itu mendorong saya ingin melanjutkan studi di bidang pertanian, khususnya program studi Magister Manajemen Agribisnis di UGM. oke, baik. Mungkin nah kalau mungkin bisa coba dipersingkat. Jadi nanti tinggal bilang kayak gini aja. Kak Mansur sekarang pekerjaannya sebagai apa? Saya pekerjaan sehari-hari itu membantu orang tua aja, Pak. Tidak Eh, tidak punya. Bantu orang tuanya di bidang apa? Di bidang pertanian, mengelola lahan pertanian milik keluarga. Oke, itu bisa diangkat kayak gitu. Kemudian pertanyaannya bentuknya apa? Apa komoditasnya? Padi kah, jagung kah, kayak gitu atau Hmm. enggak? Maksudnya saya nanya. Ini bentuk pertanyaannya apa? Untuk komoditas yang saya kelola selama ini adalah komoditas di Pamekasan itu tanaman padi dan tembakau. Kalau untuk musim sekarang itu sekarang lagi musim panen padi dan habis panen padi itu mungkin sekitar bulan 4 sama 5 itu awal tanaman tembakau gitu Pak. Oke, baik. Eh, oke. Mungkin nanti perkenalannya kurang lebih kayak gini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mansur Sidik. Saya sekarang bekerja sebagai petani muda di Pemakasan ya, Ya, Eh, Pamekasan. Pemakasan Madura kayak gitu. Di mana komoditas utama yang saya tekuni adalah tembakau, padi, dan misalkan contoh jagung misalkan ya. Saya melihat kayak gitu pertanian itu memiliki potensi. Namun kayak gitu regenerasi petani itu tuh semakin lama semakin sedikit. Oleh karena itu saya ingin lanjut studi kayak gitu di agribisnis UGM untuk mempelajari mekanisme dalam peningkatan regenerasi petani di masa depan kayak gitu. Jadi lebih padat tapi udah nyebutin tentang siapa kakak. Jadi intinya apa yang kakak lakukan itu tuh memiliki makna kayak gitu. Kalau emang image petani di Indonesia itu tuh nggak terlalu baik ya. Tapi kalau seandainya kita yakin bahwa image petani itu tuh adalah baik, ya kita harus pede kayak gitu nyebutin apa yang kita lakukan sebagai petani itu tuh memiliki dampak. Oke. Eh, Lanjut ke tahap berikutnya. Kenapa Anda harus lanjut S2? Hmm. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya ingin melanjutkan studi itu karena saya ingin memperdalam keilmuan di bidang pertanian khususnya manajemen agribisnis. Eh, Faktor utama yang mendorong saya ingin lanjut karena eh, minatnya
generasi muda itu kurang dalam bidang pertanian, sektor pertanian intinya. Karena sektor ini dibilang sektor yang kurang menjanjikan, tidak ada ke kelanjutan di masa depan, keterbatasan modal dan lain-lain. Maka dari itu saya ingin menambah wawasan di bidang ini. Cukup, Pak. Baik. Yang kakak tulis, kakak kan nulis esainya itu tuh ada data statistik tuh. Oh iya. Harusnya itu yang diangkat. Jadi misalkan bahwa petani kayak gitu, regenerasi petani itu mengalami penurunan. Seperti yang kita ketahui bahwa setidaknya kayak gitu rasio eh, pekerja petani itu tuh berapa sekarang dari total petani, sedangkan yang kita butuhkan sekian banyak kayak gitu. Nah itu harusnya kakak angkat. Ada beberapa, habis itu jelasin kenapa kayak gitu itu menjadi sulit. Nah sebenarnya yang bisa kakak jelasin kenapa sulit, ini cuman sebagai contoh aja ya dari persepsi saya, bahwa kenapa sih petani itu tuh nggak populer kayak gitu. Karena satu, tidak ada eh, pastian serapan pasar kayak gitu. Jadi seberapa besar pasar akan menyerap komoditas pertanian mereka itu nggak pasti. Kemudian yang kedua, mekanisme eh, marketing yang masih belum optimal dari petani sampai ke pasar kayak gitu untuk diserap oleh masyarakat. Melihat kendala itu, kuliah yang paling relevan bagi saya adalah agribisnis. Karena agribisnis itu memiliki apa ya, bisa memberikan jembatan kayak gitu antara kebutuhan pasar kayak gitu dengan komoditas pertanian dan serta manajemen bagaimana cara mengolah pertanian menjadi lebih optimal kayak gitu. Itu sebagai contohnya aja. Oke, jadi data statistik yang udah kakak tulis itu tuh harusnya kakak angkat. Di sini saya ngelihat bahwa data sensus pertanian 2023 menunjukkan bahwa 21,9% petani di Indonesia itu tuh em, menandak Indonesia itu berada pada rentang usia 19 sampai 39 tahun. Jadi intinya adalah 60% lebih itu tuh pada usia yang sebenarnya bukan produktif lagi kayak gitu. Jadi kan harusnya mereka pada usia 19 sampai 39 tahun itu tuh harusnya mereka yang mendominan kayak gitu. Oke. Sebentar. Oke, ya perkenalan. Berikutnya pertanyaannya berhubungan dengan kenapa Anda ingin studi di UGM? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin melanjutkan studi di UGM karena UGM memiliki sosok dosen sekaligus guru besar yaitu Prof. Jangkung yang menyampaikan bahwa konteks regenerasi petani itu perlu dilakukan dengan cara membangun kesadaran bersama, perlunya adanya kegiatan nasional, gerakan melibatkan banyak sektor dan memperhatikan kesejahteraan petani. Lebih lanjut lagi, Prof. Jangkung mengatakan bahwa petani kita itu sudah berusia lanjut di atas 50 tahun dan kemampuan mereka itu pasti berbeda dengan kita saat ini. Perubahan zaman dan teknologi juga berbeda, sehingga kalau kita ingin melanjutkan petani, kita harus sustain gitu. Dari pernyataan beliau, saya memiliki minat dan ketertarikan untuk belajar langsung kepada beliau, khususnya yang berkaitan dengan regenerasi petani kita. Terima kasih. Oke, baik.
eh Mungkin yang bisa saya sarankan kalau untuk alasan kenapa memilih UGM itu linearitas dari aspek kenapa kita butuh regenerasi petani. Sedangkan yang beliau lakukan itu nggak to the point untuk menyelesaikan masalah, lebih kepada kayak menjelaskan masalah realita yang ada. Jadi bukan, bisa kebayang nggak Kak maksud saya Kak? Jadi beliau itu tuh belum dari penjelasan kakak ya maksudnya. Kakak belum menjelaskan bahwa apa yang beliau lakukan itu tuh udah memiliki kontribusi terhadap peningkatan jumlah jumlah petani yang ada di usia muda kayak gitu. Ini sebagai contoh aja. Misalkan sebagai contoh, saya kenal salah satu prof di UGM eh, di bidang agribisnis. Eh, saya nggak ya? Di bidang peternakan. Beliau itu tuh membikin atau membudidayakan atau menciptakan namanya itu tuh rumput umami. Rumput umami itu tuh dipakai untuk pakan ternak. Jadi sebagai contoh aja, misalkan kalau sana jurusannya peternakan ya, peningkatan masalah peningkatan jumlah populasi kambing, domba ataupun sapi sebagai hewan ternak untuk kebutuhan konsumsi itu membutuhkan pakan yang banyak. Dan pakan yang banyak ini tuh nggak mudah tumbuh. Kita membutuhkan pakan yang lebih mudah produktif dan memiliki nilai gizi yang tinggi bagi hewan-hewan ternak. Dan salah satunya itu adalah hasil penemuan Profesor ini yang memiliki kandungan XYZ sehingga itu bisa meningkatkan jumlah produksi daging melalui penelitian beliau yaitu tentang rumput umami. Itu sebagai contoh. Jadi langsung ada memiliki korelasi dengan kebutuhan atau peningkatan eh, daging dari proses peternakan kayak gitu. Paling itu yang harus kakak coba siapkan ya supaya argumennya lebih lebih kuat dari aspek dosennya. Oke, tapi kalau seandainya nggak memiliki argumen kuat dari aspek dosen, kakak bisa coba fokus dari aspek mata kuliah, kurikulum. Coba cek tuh list kurikulumnya apa aja yang paling relevan menurut kakak untuk sebagai argumen. Oke, kita coba lagi pertanyaan berikutnya. Apa yang udah Anda lakukan untuk Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang udah saya lakukan untuk Indonesia itu selama ini sudah terjun langsung ke lapangan dalam bidang pengelolaan lahan pertanian keluarga. Di mana saat saya terjun langsung ke lapangan, saya melihat adanya eh, kesenjangan ekonomi di antara para pekerja di, di lahan. Untuk itu, saya ingin memperbaiki kesenjangan ekonomi para pekerja di sawah khususnya terkait dengan regenerasi petani. Sebenarnya saya bingung Pak cara ngomongnya Pak. Oke, baik. Ah, Sebentar, saya coba cek yang udah kakak bikin ini apa aja. Ah, Penyampaian Kakak ini kan sebagai field helper, promotion officer. Oh, ini untuk ini ya. Ah, Magang industri kampus Merdeka, pembuatan pakan. Kakak, kalau saya boleh tahu, di pertanyaan kakak itu tuh luas lahannya berapa hektar atau berapa berapa luas kayak gitu? Pertanyaan yang kakak kelola. kalau untuk pertanian sendiri ini kan pertanian keluarga nggak Mm-mm. nyampe 1 hektar cuman berpetak-petak sawah gitu Pak. Kalau tanaman itu paling kisaran kalau tembakau itu eh, kurang lebih 5.000 tanaman, 5.000 pohon. Cuma satu pohon. Ya. Oh, oke.
Eh, Selain kegiatan bertani, ada nggak kegiatan lain yang berhubungan sama sosial kayak gitu? Kayak di kampung. Kalau hubungan sosial itu kayak kumpulan antar warga saat eh, apa istilahnya di sini ya? Kumpulan habis sholat maghrib gitu Pak. Pengajian rutinan gitu. Itu masuk nggak? Atau kalau kelompok taninya di sini itu kurang aktif sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Mungkin kalau saya ditanya tentang apa yang udah dilakukan, kayak gini ya. Kakak bisa bilang bahwa bekerja sebagai petani. Kakak sebagai petani itu udah nyumbang berapa banyak komoditas kayak gitu setiap tahunnya. Misalkan sebagai contoh kayak gini ya. Sebagai seorang petani kayak gitu, eh, saya aktif dalam memproduksi pakan dan makanan kayak gitu untuk kebutuhan kehidupan warga ataupun warga sekitar. Salah satunya adalah padi, misalkan. Padi berapa banyak produksinya setiap tahun? Kira-kira dalam satu tahun berapa kali panen? Di sini cuman sawah tak ada hujan, jadi Satu kali. satu kali. Kemudian kalau satu kali itu tuh berapa banyak biasanya yang dihasilkan dalam dalam kurun waktu satu tahun? Kalau punya saya itu rata-rata di bawah antar 40 sampai 45 sak karung. Ya, itu bisa kakak coba sebutin kayak gitu. Kemudian di sisi lain, selama saya kuliah, saya kakak pernah waktu kuliah pernah KKN nggak? Pernah. KKN-nya di mana? Kayak gitu. Apa yang kakak lakukan selama KKN tersebut? Eh, i- itu yang coba kakak jelasin. Mungkin itu pola yang bisa. Satu, peran kakak sebagai petani udah membantu dari aspek apa aja. Kedua, itu adalah peran kakak waktu pas kuliah. Saat kakak kuliah itu kan KKN. KKN-nya itu tuh melakukan apa aja, programnya apa, dan dampaknya apa. Paling kayak gitu, Kak. Kalau dulu KKN-nya itu kan masalah COVID, Pak. Jadi gak berhubungan, kata saya. Tentang COVID-nya ngapain? Nah, COVID kayak penyemprotan. eh ya nggak apa-apa. Boleh, Kak. Kan gak berhubungan sama itu, sama prodi. Penyemprotan disinfektan untuk memberantas COVID gitu. Oke, ya betul. Sebenarnya nggak masalah. Kan masalahnya kontribusinya aja. Jadi kalau seandainya kontribusinya, walaupun itu nggak berhubungan sama jurusan, nggak masalah. Bilang aja kalau seandainya kakak udah melakukan kegiatan lain kayak gitu. Yang penting intinya kakak punya sih lebih baiknya. Walaupun itu nggak sesuai dengan jurusan. Hmm. Oke, baik kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ehm, Pernah nggak ada mengalami kesulitan ataupun tantangan selama Anda studi S1? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan yang saya bisa dibilang sulitan dalam menghadapi perkuliahan S1 itu adanya itu metode pembelajaran jarak jauh atau online. Kan itu kan saya kuliah itu 4 tahun ya. 2 tahun itu offline di kampus belajar sama dosen, terus tiba-tiba ada program WFH atau belajar di rumah itu dengan metode jarak jauh itu membuat saya merasa kesulitan. Pertama kan nggak ada bimbingan saat arahan mengenai Zoom atau eh, Zoom meeting gitu, Google Meet dan lain-lain. Itu juga membuat saya merasa kesulitan. Pemahaman materinya itu yang dirasakan oleh saya itu kurang kuat gitu.
kurang tersampaikan dengan baik karena cuman berasal dari penyampaian materi seperti metode jarak jauh, baca jurnal, pe, aplikasi di kelas itu kurang kata saya, Pak. Oke, baik. Itu bisa dijelasin. Tapi kan, oh ya, nanti ketika kakak udah jelasin masalahnya, kakak juga harus jelasin aspek yang menjadikan kakak itu bisa survive. Bisa coba jelaskan tentang solusi yang kakak lakukan. Misalkan sebagai contoh kayak gini, selama saya kuliah S1, saya memiliki tantangan utama yaitu COVID, di mana saya kuliah di 2 tahun pertama itu secara offline, face to face, kayak gitu. Saya menikmati proses perkuliahan, saya menikmati proses interaksi dengan dosen dan mahasiswa lain. Namun setelah COVID, semuanya berubah kayak gitu. Di mana saya merasa bahwa informasi yang saya dapatkan, pemahaman yang saya dapatkan itu tuh nggak seoptimal ketika saya belajar secara face to face. Oke, habis itu kasihkan tambahan peningkatan pertanyaan. Kami pertanyaannya bilang bahwa kakak bisa bilang bahwa akan tetapi saya berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan independent learning atau pembelajaran mandiri dengan cara X, Y, Z kayak gitu. Atau jadi selain menjelaskan tentang kendala, tapi coba juga diikuti dengan penyelesaian masalahnya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda pernah mengalami salah, apa yang Anda rencanakan setelah Anda lulus studi nanti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah saya lulus dari studi S2 dalam jangka pendek, saya ingin kembali ke daerah saya memperbaiki sistem tata niaga tembakau di Pamekasan. Karena selama ini saya rasa bahwa penjualan tanaman tembakau dari petani itu kurang kurang maksimal. Maksudnya eh, harga yang didapatkan oleh petani kurang sesuai karena banyaknya tengkulak dan perantara. Setelah itu, dalam jangka menengah, saya ingin mengembangkan aplikasi AgriFarm khususnya di bidang komoditas padi dan tembakau Pamekasan. Adanya aplikasi ini diharapkan petani dapat mengetahui informasi tentang ketersediaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit tanaman, penyuluhan dan pelatihan pertanian, dan informasi harga jual beli komoditas tersebut. Sedangkan dalam jangka panjang, saya berkeinginan untuk berkontribusi di dunia akademik menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Madura, khususnya di Win Madura. Alasannya karena kebutuhan akan sumber daya akademik atau dosen yang ada di universitas ini karena pembukaan program studi baru yang membutuhkan sumber daya dosen yang paham akan dunia pertanian di bidang ini. Terima kasih. Oke. Nah, oke. Paling nanti ini akan jadi tantangan ya. Berarti tujuan studi itu tuh ingin jadi dosen kayak gitu kan ya? Sedangkan di universitas yang ada di Madura sana itu belum ada dosen yang akan masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan itu akan dibuka kayak gitu Kak. Oke. Hmm, kalau saya seperti itu, harusnya alasannya adalah studi S2 itu untuk meningkatkan petani muda eh, itu akan lebih menjelaskan tentang em, peran kakak sebagai dosen itu akan memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan jumlah petani muda. Harusnya sih kayak gitu sih.
terutama di Madura. Idealnya seperti itu. Jadi bukan eh, jadi mungkin nanti akan kita coba kupas lebih dalam lagi ya, kalau sana ada kesempatan. Jadi kayak gini Kak, tantangan Kakak yang harus Kakak coba pikirkan adalah bagaimana Kakak menjelaskan problem sama solusi itu tuh linear. Soalnya tadi saya nangkepnya problemnya itu adalah jumlah petani sedikit, itu dikarenakan berbagai macam masalah kayak eh, marketingnya kayak gitu, kayak apa namanya, peluang untuk berkembangnya kayak gitu, sehingga anak muda nggak mau jadi petani. Tapi eh oleh karena itu kakak butuh S2 untuk apa? Untuk memperbaiki sistem tersebut kayak gitu di Maduranya. Cuman kan di bagian akhir tuh kakak pengen jadi dosen. Kalau saya kakak pengen jadi dosen, sebenarnya bisa memperbaiki sistem yang udah dijelasin tadi, tapi nanti dijelasin di awal kalau seandainya bukan, kakak akan memperbaiki itu tuh dengan posisi sebagai dosen kayak gitu. Jadi intinya adalah bahwa kakak pengen jadi dosen untuk satu meningkatkan awareness dengan melatih mahasiswa kayak gitu untuk menjadi petani yang lebih profesional, misalkan ya, sebagai contoh. Yang kedua itu melatih mahasiswa untuk bisa memiliki akses pasar. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Kak. Oke. Mungkin kurang lebih itu dulu. Mudah-mudahan itu memiliki dampak. Tetap semangat. Eh, dan itu salah satu fungsi kenapa kita ada meeting ya, supaya bisa saling memberikan masukan kayak gitu. Tapi nanti yang akan tetap memutuskan teman-teman ya.